Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal latihan PTS Fisika. Nomor 27, besarnya usaha untuk menggerakkan mobil dari keadaan diam hingga kecepatannya mencapai 72 km per jam adalah massa mobil 1000 kg dan gesekan diabaikan. Jadi di sini yang diketahuinya adalah kecepatan awalnya. Jadi kecepatan awalnya ini dalam kondisi diam, maka di sini kecepatan awalnya adalah V1 sama dengan 0. Jadi 0 ini adalah diam. Kemudian kecepatan akhirnya adalah ini. Jadi di sini adalah V2 sama dengan ini 72 km per jam, berarti 72 km per 1 jam. Ini kita ubah ke meter per second, jadi sama dengan ini kilometer ke meter adalah 1000, jadi di sini adalah 72.000 meter per ini 1 jam kita ubah ke second, jadi di sini 1 jam adalah 3600 second. Maka di sini ini nolnya bisa dicoret, jadi 720 dibagi 36 hasilnya adalah sama dengan 20 meter per second. Jadi ini kecepatan keduanya atau kecepatan akhirnya. Kemudian massa mobilnya, jadi di sini adalah M sama dengan 1000 kg. Kemudian yang ditanyakan adalah besarnya usaha. Jadi di sini adalah W. Jadi usaha ini sama dengan berapa? Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung usaha ini kita menggunakan rumus usaha yaitu W sama dengan di sini rumus usahanya adalah perubahan energi kinetik atau di sini adalah delta EK. Ini adalah perubahan energi kinetik. Maka di sini sama dengan perubahan energi kinetik ini adalah setengah dikali M dikali dengan V2 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat. Jadi ini adalah rumus perubahan energi kinetiknya. Kita masukkan angkanya. Jadi di sini sama dengan setengah dikali dengan M. M-nya ini massa, yaitu ini. Jadi di sini adalah 1000. Kemudian dikali dengan ini kecepatan akhirnya, yaitu ini. Jadi di sini adalah 20 kuadrat. Kemudian dikurangi dengan V1-nya adalah ini. Jadi V1-nya adalah 0, maka di sini adalah 0. Jadi di sini sama dengan setengah dikali 1000 adalah 500. Kemudian dikali dengan ini 20 kuadrat adalah 400. Kemudian 400 dikurangi 0 adalah 400. Jadi di sini adalah 400. Maka di sini sama dengan 500 dikali 400 hasilnya adalah 200.000. Jadi ini hasilnya 200.000 joule. Jadi usahanya adalah 200.000 joule. Kita ubah ke kilojoule, berarti ini dibagi 1000. Jadi di sini adalah 200 kilojoule. Jadi ini usahanya. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Kemudian nomor 28, sebuah mainan berupa mobil 1 kg ada di atas bidang datar licin dan padanya bekerja gaya sebesar 9 Newton dengan arah mendatar. Jika kecepatan awal mobil tersebut adalah 10 meter per second searah dengan gaya, maka kecepatan mobil setelah berpindah sejauh 50 meter adalah. Di sini yang diketahuinya adalah massa mobilnya, jadi di sini adalah M sama dengan 1 kg. Ini mobil mainan. Kemudian ini gayanya, jadi di sini adalah F sama dengan 9 Newton. Kemudian ini kecepatan awalnya, jadi di sini adalah V1-nya yaitu sama dengan 10 meter per second. Kemudian ini adalah jaraknya, jadi di sini adalah S sama dengan 50 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan mobilnya. Jadi di sini adalah V2-nya. Jadi yang ditanyakan adalah kecepatan akhirnya yaitu V2 sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung kecepatan akhir ini kita menggunakan rumus usaha yang merupakan adalah perubahan energi kinetik. Jadi di sini adalah W sama dengan delta EK. Jadi ini rumusnya. Kemudian kita uraikan rumus ini. Jadi W ini adalah usaha. Rumus lain dari usaha ini adalah F dikali dengan S. Jadi ini rumus usaha. Kemudian di sini sama dengan perubahan energi kinetik ini rumusnya adalah setengah M dikali dengan V2 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat. Jadi ini rumus perubahan energi kinetiknya. Jadi kita masukkan angkanya.
Di sini F-nya adalah gaya, yaitu ini. Jadi di sini 9, kemudian dikali dengan S. S-nya ini jarak, yaitu ini. Jadi di sini adalah 50. Kemudian di sini sama dengan ini setengah, dikali dengan M. M-nya ini massa, yaitu ini. Jadi dikali 1. Kemudian dalam kurung, V2 ini yang dicari. Jadi ini kecepatan akhirnya. Jadi di sini V2 kuadrat. Kemudian dikurangi dengan V1-nya, kecepatan awalnya, yaitu ini. Jadi di sini adalah 10 kuadrat. Maka di sini 9 dikali 5 adalah 45, jadi di sini adalah 450 sama dengan setengah dikali 1 adalah setengah, kemudian dikali dengan V2 kuadrat dikurangi dengan 10 kuadrat adalah 100. Maka di sini ini setengah, jadi 2-nya ini bisa dipindahkan ke sini, jadi 450 dikali dengan 2, maka di sini sama dengan, jadi 1/2 ini 2-nya bisa dipindah ke sini, jadi ini dikali 2, ini sama dengan, jadi V2 kuadrat, kemudian dikurangi dengan 100. Maka di sini 450 dikali 2 adalah 900, kemudian 100 ini dipindahkan ke sini, jadi positif, jadi ini ditambah dengan 100, sama dengan V2 kuadrat. Maka di sini V2 kuadrat yaitu sama dengan 900 ditambah 100 adalah 1000. Jadi V2 kuadratnya adalah 1000, maka V2-nya adalah sama dengan akar dari 1000. Jadi di sini akar dari 1000 yaitu sama dengan, ini kita uraikan, jadi akar dari 1000 ini adalah akar 100 dikali dengan akar 10. Maka hasilnya di sini sama dengan akar 100 ini adalah 10, kemudian akar 10 ini tetap, jadi 10 akar 10. Jadi ini kecepatan akhirnya 10 akar 10 meter per second. Ini V2-nya. Jadi di sini jawabannya adalah yang A. Ini jawabannya. Kemudian nomor 29. Seorang anak menarik benda bermasa 2 kg dengan gaya 80 Newton dengan sepotong tali dan membentuk sudut 60 derajat terhadap horizontal. Usaha yang dilakukan anak tersebut untuk memindahkan benda sejauh 5 meter adalah, di sini yang diketahuinya adalah massa bendanya, jadi di sini adalah M sama dengan 2 kg. Kemudian ini gayanya, jadi di sini adalah F sama dengan 80 Newton. Kemudian ini sudut yang dibentuknya, jadi di sini adalah theta sama dengan 60 derajat. Kemudian ini jaraknya, jadi di sini adalah S sama dengan 5 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah usaha yang dilakukannya. Jadi di sini adalah W. Jadi W-nya ini yaitu sama dengan berapa? Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung usaha ini kita gambarkan terlebih dahulu. Jadi dimisalkan bendanya ini adalah ini bendanya di atas lantai, kemudian ditarik dengan gaya yang membentuk sudut. Jadi di sini gayanya, ini gayanya adalah F, kemudian ini membentuk sudut theta, thetanya adalah ini 60 derajat. Ini bendanya ditarik dengan gaya F. Maka di sini F-nya ini bisa diproyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi di sini adalah F cos theta karena ini samping sudut. Kemudian di sini adalah F sin theta. Jadi ini gaya-gayanya. Kemudian arah geraknya adalah searah dengan arah gayanya. Jadi arah geraknya adalah ke sini. Kemudian bendanya ini berpindah sejauh 5 meter. Maka kita hitung usahanya yaitu sama dengan, jadi rumus usahanya adalah F cos theta dikali dengan S. Jadi di sini adalah F cos theta karena ini searah dengan arah geraknya. Jadi di sini F cos theta dikali dengan jaraknya yaitu S. Maka ini rumus usahanya. Jadi di sini sama dengan F-nya ini adalah ini 80, kemudian dikali dengan cos theta-nya. Cos theta ini adalah 60 derajat. Jadi di sini adalah cos 60 derajat dikali dengan S-nya yaitu ini. Jadi di sini dikali 5. Maka di sini sama dengan 80 dikali dengan cos 60 derajat adalah setengah, kemudian dikali dengan 5. Maka di sini 80 dikali 1, kemudian dibagi 2. Jadi di sini 80 bagi 2 adalah 40, kemudian 40 dikali 5, hasilnya adalah sama dengan 200.
Jadi di sini 200 Joule. Jadi ini usahanya. Jadi usaha yang dilakukannya untuk memindahkan benda sejauh 5 meter ini adalah 200 Joule. Jadi jawabannya adalah yang D. Ini jawabannya. Kemudian nomor 30, sebuah batu berada pada jarak 25 meter di depan sebuah kendaraan 500 kg yang sedang bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Agar tepat berhenti sebelum mengenai batu, maka kendaraan harus direm dengan gaya sebesar. Di sini yang diketahuinya adalah jaraknya, jadi di sini adalah S sama dengan 25 meter. Kemudian ini massa kendaraannya, jadi di sini adalah M sama dengan 500 kg. Kemudian ini kecepatan awalnya, jadi di sini adalah V1-nya, yaitu sama dengan 10 meter per second. Kemudian ini kecepatan akhirnya adalah karena di sini berhenti berarti 0. Jadi di sini adalah V2-nya, yaitu sama dengan 0. Kemudian yang ditanyakan adalah besar gayanya. Jadi di sini adalah F sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung gaya ini, kita menggunakan rumus usaha yang merupakan perubahan energi kinetik, yaitu W sama dengan delta PK. Jadi usaha ini sama dengan perubahan energi kinetik. Rumus dari usaha ini adalah F dikali dengan S sama dengan, jadi ini rumus usahanya, kemudian perubahan energi kinetik ini adalah setengah dikali dengan M dikali dengan V2 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat. Jadi ini rumus perubahan energi kinetiknya. Kita masukkan angkanya. Jadi F-nya ini yang kita cari, jadi di sini F, kemudian dikali dengan S, S-nya ini jarak, yaitu ini, jadi di sini adalah 25, sama dengan setengah, dikali dengan M, M ini masanya, jadi masanya adalah ini, jadi di sini 500, kemudian dikali dengan V2-nya adalah 0, berarti di sini 0, kemudian dikurangi dengan V1-nya adalah ini, jadi di sini adalah 10 kuadrat. Maka di sini F dikali 25 adalah 25F sama dengan setengah dikali 500, jadi 500 dibagi 2 adalah 250, kemudian dikali dengan ini 0 dikurangi dengan 10 kuadrat, jadi 10 kuadrat ini adalah 100, jadi 0 dikurangi 100 adalah min 100. Jadi ini dikali dengan min 100, maka di sini 25F sama dengan 250 dikali 100 adalah 25.000. Jadi di sini negatif, jadi min 25.000. Maka F-nya yaitu sama dengan min 25.000 dibagi dengan 25-nya dipindah ke bawah, jadi dibagi dengan 25. Jadi min 25.000 dibagi 25 hasilnya adalah min 1.000. Jadi min 1.000 Newton. Jadi ini gayanya, yaitu min 1.000 Newton. Di sini negatif karena arahnya berlawanan dengan arah geraknya. Jadi bisa dikatakan bahwa besarnya gaya ini adalah 1.000, yaitu arahnya berlawanan dengan arah geraknya. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai latihan PTS Fisika.